pada usianya 17 tahun mampu memimpin pasukan perang. Komandan jihad, komandan perang usianya 17 tahun. Dan ini orang-orang yang di dekat Rasulullah SAW, kebanyakan itu anak muda. Ali bin Abi Thalib anak muda, Zaid bin Thabit sebagai sekretaris Rasulullah. Itu seorang yang sangat pintar sekali dan sangat muda sekali. Dia belajar bahasa orang Yahudi itu kira-kira 15 hari. Hatam. Ya. Kemudian dia belajar bahasa Persia dalam waktu 10 hari selesai. Nah, kita kebayang nih sekretaris Rasulullah ini pinternya luar biasa. Dan ternyata mereka adalah anak-anak muda seperti kita ini. Nah, bahwasanya ya usia muda ini adalah usia yang paling panjang kita lewati dalam kehidupan kita. Dan ternyata ini yang ditanya Allah. Dari masa kecil berapa tahun? Nah, dari masih kecil ya, balita mungkin sampai 12 tahun ya, dianggap anak kecil. Nah kemudian anak muda ini kita anggap umur berapa dia? 17 tahun ya. 17 tahun kita katakanlah mulai dari 17 tahun atau 15 tahun sampai 40 tahun. Nah para ulama menyebutkan kalau orang masih 40 tahun itu kategorinya masih muda ya, ini masih muda semua, belum 40 ya. Nah, kalau usianya belum 40 kategorinya masih anak muda. Dan ini adalah masa yang paling panjang kita lewati dalam kehidupan kita, kira-kira 25 tahun. Nah, makanya kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah, termasuk 4 hal yang akan ditanya Allah di hari kiamat nanti sebelum Allah bertanya tentang yang lain. Dan di antara yang 4 itu adalah wa'an syababihi fima ablah, masa mudanya untuk apa dihabiskan. Berarti ini satu masa yang sangat penting, sampai-sampai Allah mengkhususkan pertanyaan soal masa mudanya. Ya. Wa'an syababihi fima afnahu, tentang masa mudanya untuk apa dihabiskan itu. Nah, ternyata kalau kita lihat ya sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka menjadi orang hebat, mereka menjadi orang yang sangat memberikan kontribusi yang banyak terhadap Islam ini, dan ternyata mereka masih sangat muda sekali. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau sudah menjadi mufti pada saat usia beliau 16 tahun. 16 tahun itu sudah jadi mufti. Sebelum balik beliau sudah hafal Al-Quran. Pada saat usia beliau 9 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Dan beliau menghafal kitab Muwatta setebal Quran itu, kira-kira 900 halaman. Itu beliau hafal dalam 9 malam saja. Anak muda ya. Nah kemudian beliau kalau membaca buku, misalnya bukunya dibuka begini, itu harus tutup yang sebelahnya, khawatir dua-duanya hafal. Jadi takut nanti nggak urut gitu halamannya. Jadi dia bilang tutup dulu satu dibuka. Nanti kalau udah selesai ini buka satunya lagi. Khawatir nanti dua-duanya hafal gitu. Nah artinya orang-orang terdahulu ini luar biasa, dan mereka semuanya anak muda, dan tidak menutup kemungkinan kita ini juga bisa melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ya insya Allah. Nah kemudian teman-teman sekalian dirahmati Allah, kita lihat ini orang-orang terdahulu, generasi-generasi yang sudah terbukti kesuksesannya mereka. Mereka selalu mengawali kehidupan mereka atau pekerjaan mereka pada umumnya itu dengan Al-Quran dulu, basicnya Quran. Kita lihat ini Ibnu Sina. Ibnu Sina ini dia hafal Al-Quran sebelum masa balighnya. Kita katakan masa baligh umur 12 tahun, dia sudah hafal Quran sebelum masa baligh. Nah, sesudah dia hafal Quran, baru dia belajar ilmu yang lain. Dan ternyata memang Quran ini menyuburkan akal pikiran manusia, sehingga ilmu yang lain yang ditanam setelah itu bisa tumbuh dengan subur. Ya, luar biasa ya. Menjadi dokter yang sangat hebat, diakui. Dan bahkan buku yang beliau tulis ini, Al-Qanun fit Tibb, sampai sekarang ini dijadikan referensi utama di barat. Sampai sekarang ini. Nah, kemudian kita lihat Ar-Razi. Ar-Razi juga seperti itu. Dia sampai menulis, meninggalkan 3.000 manuskrip, 3.000 buku dia tulis sampai dia meninggal dunia ini. Ya. Dan mereka ini rata-rata mengawali kehidupan mereka dengan Al-Quran. Dan ternyata Al-Quran yang kita pegang ini, kitab suci yang kita punya ini, mengantarkan kita kepada kejayaan. Nah, semakin jauh seseorang dari Al-Quran ini, semakin hina dia, semakin susah pula hidupnya. Nah, maka pada saat kita melihat ada teman-teman yang kepada Al-Quran, ya, perhatian yang sangat luar biasa, perhatian Al-Quran dengan baik, dia punya tilawah kepada Al-Quran ini, dan dia sudah
berazam, sudah punya cita-cita kuat untuk punya bacaan tertentu dalam setiap harinya, insya Allah itu akan beda sekali kualitasnya dengan teman-temannya. Dari segi ruhnya, dari segi akhlaknya, kemudian kemampuan dia bekerja juga akan beda sekali. Nah makanya teman-teman yang punya semangat dengan Al-Quran ini, insya Allah Quran ini akan bawakan kesuksesan. Kenapa orang-orang kafir itu pada saat mereka tinggalkan kitab suci mereka, mereka bisa maju? Nah, karena kitab suci mereka itu sudah dirubah oleh manusia ratusan kali lamanya, banyak. Dan bahkan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad itu jaraknya 500 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini jaraknya 500 tahun. Sudah dirubah habis-habisan. Sehingga pada saat orang atau umat Kristen ini atau umat Nasrani ini berpegang kepada kitab suci mereka, mereka tersesatkan. Tapi pada saat orang Islam yang meniru orang-orang Yahudi, meniru orang-orang Nasrani, katanya kalau kita tinggalkan kitab suci kita bisa maju seperti mereka. Mereka meninggalkan kitab suci yang sudah tidak update lagi, yang sudah rusak, mereka bisa maju. Itu wajar. Nah, tapi umat Islam pada saat ditinggalkan Al-Quran sesat dia. Kenapa? Karena ini kitab petunjuk. Nah, semua ulama-ulama terdahulu sebelum mereka mempelajari ilmu yang lain, mereka belajar Quran dulu. Maka kita lihat luar biasa hasilnya. Nah, kita di dalam bekerja juga mesti demikian. Kita kalau umat-umat terdahulu atau bahkan kita lihat sahabat Nabi, kemudian generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, urusan apa saja yang mereka lakukan, pekerjaan mereka apa saja yang mereka geluti, itu mesti tujuannya untuk Islam. Jadi dia menjadi dokter, itu tujuannya untuk membantu umat Islam. Dia menjadi arsitek, niatnya membantu umat Islam. Menjadi apa saja, itu mesti dia kerucutkan kepada Islam. Nah, tapi di belakangan ini sudah berubah, pikirannya sudah berubah. Mereka punya 1000 urusan, salah satunya Islam. Jadi berbeda ya. Kalau dulu apa saja itu mesti digunakan untuk kemaslahatan Islam. Kalau sekarang ini, kalau ada masalah kita 17, nomor 17-nya Islam. Sisa waktu. Maka barangkali teman-teman ini punya ide, punya apa, bisa dimanfaatkan. Yang punya satu ide yang kira-kira bisa membantu umat Islam, memberikan kemaslahatan kepada Islam, ini lakukan itu. Karena namanya ibadah ini tidak semua kita harus jadi ulama. Ya, tidak semua kita ini harus pakai peci, pakai sorban, pakai jubah kemana-mana. Tak harus begitu. Kita beribadah kepada Allah dimanapun kita berada. Kita di kantor, kita beribadah kepada Allah. Kita di rumah, kita beribadah kepada Allah. Dimanapun kita berada, kita manfaatkan kemampuan kita, tenaga kita, masa muda kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang paling berat bobot. Kebayang antum, usia seantum ini banyak orang di luar sana sibuk mencari dunia, mencari kelezatan dunia, mencari kebahagiaan yang sifatnya sesaat, tapi mereka tidak bahagia pada ujungnya. Kenapa demikian? Karena Allah tidak pernah menjadikan kebahagiaan itu pada hal yang diharamkan, pada perbuatan maksiat. Kebahagiaan itu hanya letaknya dalam ketaatan kepada Allah. Ini kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau orang mencari kebahagiaan pada harta, harta bisa habis. Kalau seorang mencari kebahagiaan di tempat zina, di tempat khamar, di tempat judi, itu semuanya semu. Betul tidak? Makanya sering kita dengar katanya Swiss itu negara paling makmur di dunia ini, ya, paling aman, paling makmur, tapi tingkat orang bunuh diri paling tinggi di situ. Ya. Mestinya kan duitnya banyak, paling aman, mestinya paling bahagia ya kan? Tapi ternyata tidak di situ. Kebahagiaan yang sebenarnya Allah letakkan pada ibadah kepada Allah. Antum bisa bayangkan, antum bisa rasakan sendiri pada saat kita membaca Al-Quran, pada saat kita bisa sholat tepat waktunya, pada saat kita bisa tahajud, pada saat kita bisa sholat duha, alangkah bahagianya kita. Dan ini adalah sebenarnya kebahagiaan yang sebenarnya. Adapun yang mereka cari di tempat judi, di tempat minum khamar, di tempat ekstasi, semuanya itu semu. Dan pada ujungnya ya, celaka semua. Nah, kita lihat artis-artis itu, kendaraannya masya Allah mewahnya, rumahnya masya Allah hebatnya, duitnya melimpah, tapi ujungnya ekstasi. Kenapa? Biasanya orang pakai ekstasi itu karena orang nggak bahagia. Orang punya masalah banyak, tidak bahagia, jadi pelampiasannya pakai ekstasi, biar hilang katanya, biar fly. Ya. Tapi ada ujungnya jadi bencana sama dia. Nah ternyata mindset orang bahwasanya kebahagiaan tersebut letaknya pada harta ternyata tidak terbukti.
Kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya terletak dalam beribadah kepada Allah. Cuman harta ini mendukung saja tujuan tadi. Nah, tadi kita lihat generasi terbaik terdahulu, apapun masalah mereka, apapun pekerjaan mereka, itu selalu diarahkan, ditarik ke Islam. Nah, sekarang kita bisa lakukan itu juga. Jangan kita jadikan Islam ini di pojok. Ya, kalau ada waktu kita pakai, kalau tak ada waktu ya mohon maaf gitu. Nah, kita mungkin teman-teman ini bergerak di bidang apa? Berita ya, atau IT? IT ya. Nah, IT bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan Islam. Bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan Islam. Kalau tidak ada yang berpikir soal ini, ya, maka nanti umat ini akan banyak ketinggalan manfaatnya. Maka sering kita lihat berapa banyak orang ini yang dia sebenarnya tenaga profesional saja, tapi bisa memberikan manfaat kepada umat luar biasa. Ya kan, bisa memberikan manfaat luar biasa kepada umat. Buku elektronik, ya, sekarang ini, masya Allah, manfaatnya luar biasa. Nah, kemudian kita meskipun seorang muslim di dalam dunia kerja ini jangan sampai pekerjaan yang dia keluar ini melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Karena tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah. Kita bekerja ini, kita melakukan berbagai macam keahlian kita ini hanya sekedar untuk mendukung tujuan utama. Jangan sampai kebalik, ya kan? Tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah. Kita bekerja, kita berusaha, kita menjadi pedagang, ini semuanya untuk mendukung tujuan utama. Jangan sampai seorang ini lalai dengan fasilitas, tapi sibuk dengan fasilitas, lalai tujuan utama. Nah, produktif di dalam pendidikan, di dalam bekerja, dan di dalam rumah tangga. Ini kalau tiga-tiganya sukses ya, ini luar biasa hebatnya. Tapi untuk mencapai ketiga ini nggak gampang. Saya yakin nggak gampang. Betapa banyak orang sukses di kantor, tapi rumah tangga berantakan. Dia dihormati di kantor, masya Allah habis-habisan. Di depan istrinya dia diremehkan. Sering kita temukan itu. Nah, barangkali ada suatu hal yang tidak sesuai ya, antara muamalah dia dengan manusia dan muamalah dia dengan Allah. Kalau muamalah seseorang dengan Allah baik, insya Allah dengan manusia ini pun baik. Kalau muamalah dia dengan Allah ini rusak, maka hubungan dia dengan manusia pun akan rusak. Nah, jadi sehingga para ulama ini membuat semacam rumus begitu. Kalau rumusnya kita ke atas ini baik, maka sesama manusia pun akan baik. Tapi kalau ke atas ini rusak, tidak baik, maka sesama manusia pun tidak baik. Bagaimana rumus ini bisa terjadi? Ada seorang ulama mengatakan begini, aku pernah bermaksiat kepada Allah dan aku melihat dampak buruk daripada maksiat itu pada perilaku istriku dan hewan tungganganku. Dia bilang begitu. Aku bermaksiat kepada Allah ini, tapi dampak buruknya apa? Pada perilaku istrinya dan pada perilaku hewan tunggangannya. Biasanya gampang dinaikin, sekarang ini ngamuk-ngamuk. Ya enggak? Biasanya mobil ini atau motor ini kok nggak ada masalah, tapi sekarang kok banyak masalahnya. Nah, begitu juga istrinya, yang awalnya bisa taat, yang awalnya bisa baik, bisa nurut, tapi sekarang kok banyak protesnya. Ini bisa jadi ada komunikasi yang rusak ya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia ini pun terlihat dampak buruknya dengan manusia ini. Nah, begitu juga ada seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau begini, aku pernah bermaksiat kepada Allah katanya. Gara-gara maksiat saya yang satu itu, saya dilarang atau terhalang melaksanakan sholat tahajud sampai 6 bulan namanya. Ya. Gara-gara satu kesalahan yang aku perbuat katanya, gara-gara itu aku tidak bisa melaksanakan sholat tahajud selama 6 bulan. Kemudian murid-muridnya bertanya, wahai Syekh, apa maksiat yang kau kerjakan ini? Kok bisa sampai terhalang selama ini? Dia bilang begini, dulu pada saat aku melihat ada orang di masjid, sholatnya khusyuk banget sampai menangis-nangis, dalam hatiku aku berkata, kayaknya dia lihat. Ya. Hanya sebatas itu aja yang dia katakan, kayaknya si fulan ini ria ini. Nah, gara-gara suudzon itu katanya, aku tidak bisa sholat tahajud selama 6 bulan. Ya. Berarti urusan kita dengan Allah ini tidak baik. Kita bermaksiat kepada Allah, itu akan terlihat dampak buruknya pada keluarga kita.
Maka berapa banyak pejabat-pejabat itu yang menghasilkan rezekinya dengan jalan yang tidak halal, maka rumah tangganya rusak, istrinya berantakan, anaknya juga narkoba dan macam-macam itu. Kenapa? Karena dari awal itu nggak benar. Ya kan? Nah, makanya pada saat seseorang ingin melakukan suatu kegiatan yang sifatnya produktif, bisa melakukan suatu kemajuan untuk umat, tapi tetap saja dia harus perhatikan halal dan haram. Jangan semuanya dilibas. Dan ini yang paling susah sama sekarang. Katanya apa? Jangankan ya. Ini buat orang yang tak beriman oke lah ini ya. Tapi untuk orang yang bertuhan ini bahaya ini. Ya. Jadi dia seakan-akan suuzon kepada Allah, seakan-akan Allah nggak ngasih rezeki kecuali dengan yang halal. Ini bahaya sekali ungkapan ini. Nah, jangankan yang halal, yang haram ini susah dicari. Nah, ini ungkapan-ungkapan orang tidak bertuhan oke lah. Tapi untuk orang yang bertakwa kepada Allah, yang mengerti Islam, ini ungkapan yang sangat berbahaya. Nah, soal halal haram ini selalu diremehkan orang. Yang penting sikat dulu katanya, habis itu nanti belakangan taubat. Iya, kalau sempat taubat, takutnya meninggal tengah jalan. Sebelum taubat dan meninggal dia, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lihat ada seseorang namanya ini Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini seorang ulama yang sangat hebat sekali, dan dia termasuk orang yang berguru kepada Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Satu ketika Ibnu Sirin ini dia di samping dia sebagai seorang ulama, dia ini juga seorang pedagang, seorang bisnismen. Pada saat itu dia jual beli minyak. Dia beli minyak dalam jumlah besar, kemudian dia pasarkan lagi. Suatu ketika dia butuh modal besar untuk membeli minyak. Kemudian setelah dia dapatkan modal itu, dia beli minyak di pasar. Dia belanja besar-besaran. Nah, kemudian dia janji sama si pemberi uang ini, dia bilang, saya akan tunaikan pada waktu yang sudah kita sepakati. Disepakati pada saat itu, kemudian Ibnu Sirin beli minyak. Setelah minyaknya dibawa ke rumah, ya, kaget luar biasa. Di salah satu jerigen itu ada bangkai tikus. Ada bangkai tikus ya. Dia bilang, ini bangkai tikus. Ya. Kalau sudah kena bangkai tikus ini menjadi najis. Kalau sudah najis ini menjadi haram. Kalau barang haram berarti nggak boleh dijual belikan. Dikonsumsi nggak boleh, dijual belikan tidak boleh, dihadiahkan sama orang juga nggak boleh. Dia bingung ini. Saya kalau saya tidak jual, saya nggak bisa bayar utang. Dan dia yakin ini mesti jerigen-jerigen yang ada ini mesti berasal dari tangki yang satu, tangki yang satu tangki besar. Itu saya yakin katanya bangkai tikus mesti dari tangki yang gede itu. Dia perang di dalam hatinya. Jual enggak ya. Kalau kita gimana nih? Buang tikusnya, jual barangnya. Soalnya ini dia pebisnis ini. Dia bahkan bisnisnya pun modalnya modal utang gitu. Dia berpikir jual enggak. Kemudian dia putuskan aja saya enggak jual, tumpahkan semuanya. Ditumpahkan semuanya. Enggak peduli dia. Nah, ternyata setelah dia tumpahkan, dia nggak bisa jual apa-apa dan tidak punya uang untuk mengembalikan modal itu tadi. Nah, si pemilik modal itu nagih, mana uangnya? Ini dah janji nih, tepat waktu nih. Saya nggak punya uang. Dia ceritain masalahnya. Kemudian yang ngasih uang dia bilang, saya nggak peduli. Pokoknya kalau kamu nggak bayar ini saya penjarain. Nah, kan ya sudah katanya saya pasang badan aja, karena nggak mampu membayarnya ya sudah. Pada saat itu ditangkap ya, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, sipir penjara ini dia tahu ini ulama besar ini. Dia kasih pesan, Syekh, gimana kalau malam-malam kau pulang ke rumah, nanti habis sholat subuh masuk lagi sini. Ini ditawarin nih, nggak pakai bayar ini. Ini ditawarin ya. Syekh dia bilang nanti kalau siang di sini, tapi nanti kalau begitu habis sholat maghrib pulang ke rumah tidur sama anak istri di rumah. Dia bilang tidak, demi Allah tidak. Saya masuk ke sini gara-gara pemilik modal itu. Kalau dia tak izinkan saya nggak bakalan keluar dari situ.
Yang Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, meninggal dunia. Dan sebelum meninggal dunia, beliau berpesan, ya kalau aku meninggal dunia nanti tolong yang memandikan aku dan yang menyolatkan diriku adalah Ibnu Sirin. Dikasih wasiat, datang utusan ke penjara, minta tolong ini Anas bin Malik ngasih nasihat supaya ngasih pesan wasiat kalau nanti mau yang menyolatkan adalah Ibnu Sirin. Kata Ibnu Sirin, wallahi saya nggak mau keluar. Sampai dia ngasih utang itu ngasih izin saya. Kalau nggak dapat izin, saya nggak bakalan keluar. Nah kemudian dia sudah minta izin dulu sama si pemilik modal. Dia minta izin, ternyata diizinkan. Nah dia pergi ke sana, dia mandikan jenazah itu, dia sholatkan, dia kuburkan. Setelah itu langsung balik ke penjara, nggak pakai mampir di rumahnya dulu. La ilaha illallah. Kalau tempat kita ini ya, di penjara di Jakarta bisa ke Bali, bisa kemana-mana. Alhamdulillah ini. Nah ini satu kondisi yang sudah sangat parah ternyata umat kita sekarang ini. Pada saat orang tidak tahu lagi halal haram, maka yang penting bagi dia melakukan produksi kegiatan produktif, tapi tidak peduli soal halal dan haram. Kalau uangnya banyak tapi tidak halal, itu menjadi musibah untuk dia. Apakah dalam waktu dekat atau dalam jangka waktu lama. Nah, kalau menjadi ini sudah dikonsumsi oleh anak dan istrinya, satu saat mereka akan mengkhianati orang tuanya. Dan ini yang terjadi. Orang tuanya katakan sholat, dia nggak peduli. Orang tua katakan jangan main judi, dia nggak peduli. Jangan minum khamar, dia nggak peduli. Dia khianati orang tuanya. Kenapa? Dari awal dia sudah mengkhianati orang lain. Nah, ini semuanya akan berpengaruh ternyata. Dan makanya ulama-ulama terdahulu sangat peduli soal ini. Abu Bakar dulu dia punya budak, dia bilang ciri khas daripada Abu Bakar nih, setiap dia ingin makan dia tanya ini makanan dari mana. Tapi ternyata pada saat itu dia lupa bertanya. Dia langsung makan aja, udah habis setengah baru ingat nih, dari mana? Ditanya sama budaknya, kamu dari mana? Dari mana roti? Dia bilang, Tuhan dulu saya pernah jadi dukun bohong-bohongan gitu. Jadi pura-pura jadi dukun dan ternyata saya bisa menipu banyak orang katanya. Hasil tipuan itu saya belikan kamu ini, sisanya saya belikan kamu ini roti, jajan, makanan untuk makan. Dia bilang, pada saat itu Abu Bakar mengatakan saya tidak rela ada sedikit pun makanan haram yang masuk ke dalam tubuh saya. Pada saat itu Abu Bakar langsung masukkan jarinya dan dia muntahkan semuanya. Dan bahkan Abu Bakar pada saat itu mengatakan, kalau seandainya makanan yang sudah saya makan itu tidak keluar, kecuali dengan nyawa saya juga, saya keluarkan juga dulu. Ya, tidak peduli dia. Kemudian dia minta maaf, dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, aku mohon ampunan kepada Engkau terhadap sedikit makanan yang sudah dicuri oleh ususku itu. Dia bilang. Makanan kan dimakan ya, kemudian ada yang nyangkut-nyangkut di sini. Mohon maaf itu ya Allah yang ketinggalan dikit itu. Nah, ini kita lihat orang-orang terdahulu ini, meskipun apapun pekerjaan mereka, apapun usaha mereka, tapi tetap mereka sangat peduli soal halal dan haram. Ini nggak bisa ditawar ya. Kenapa demikian? Karena ini soalnya urusan ibadah. Ibadah tidak akan diterima Allah kalau penghasilannya tidak benar. Sholatnya tidak akan diterima Allah, doanya pun tidak akan diterima Allah. Nah ini tentu di dalam menjalankan usaha, profesi dan apapun yang kita lakukan ini, kita perhatikan soal masalah halal dan haram. Kemudian dalam masalah keluarga ini juga kita harus perhatian. Kita lihat Rasulullah SAW ini manusia paling sibuk. Dia sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, istrinya banyak lagi. Berapa istrinya ini? Gitu mas ya. 9 istrinya, ada yang mengatakan 11, 2 lagi ini budak. 11 istrinya atau 9 istrinya, kebayang kita punya istri satu aja nggak bisa bagi waktu. Bagaimana kalau dikasih Allah 4 ya nggak? Jadi punya satu aja nggak bisa bagi waktu kerja, waktu di rumah, waktu jalan-jalan nggak bisa bagi waktu. Makanya mungkin belum dikasih sama Allah karena itu manajemen waktu belum beres. Nah istrinya banyak, kemudian urusan umatnya banyak, kemudian komandan perang juga Rasulullah,
kemudian pekerjaan beliau sebagai penasehat, semua beliau geluti. Akan tetapi semua itu bisa berjalan dengan baik. Sesibuk-sibuknya Rasulullah masih bisa menggendong cucunya Hasan dan Husain. Sesibuk-sibuknya Rasulullah masih bisa lomba lari dengan Aisyah, ya kan? Sesibuk-sibuknya Rasulullah masih sempat menjahit bajunya sendiri. Sesibuk-sibuknya Rasulullah masih sempat menjahit sandalnya sendiri dan menyapu rumahnya sendiri. Kita lihat, kita nih, masya Allah ya. Cuci baju ada mesin, ya kan? Sapu sampah ada pembantu, masak ada rice cooker, ya kan? Semua udah beres hidup ini. Nah, kita lihat Rasulullah itu sudah diceritakan oleh Aisyah itu, beliau jahit baju sendiri, sandal pun jahit sendiri, sapu sampah pun dia sapu sendiri, nggak gengsi sedikit pun dia. Dan berarti orang yang sukses itu bukan berarti orang yang susah ditemuin, ya kan? Sama keluarga itu nggak pernah terlihat ramah, kemudian dengan istri pun terlihat terlalu jaga image dan seterusnya, bukan itu. Bahkan Rasulullah di rumah ini diceritakan seperti anak-anak. Kita lihat di cerita Hasan Husain naik ke pundak Rasulullah main kuda-kudaan, ya kan? Main kuda-kudaan masih sempet gitu. Artinya sesibuk apapun kita ini di tempat kerja atau usaha atau apapun yang kita geluti, ini tanggung jawab ini jangan sampai kita lalai. Tanggung jawab kepada keluarga bukan hanya sekedar mencari nafkah, bukan. Dan lebih daripada itu mendidik keluarga juga sangat penting. Kita punya istri, kita punya anak-anak, pendidikan anak-anak, pendidikan istri itu juga sangat penting sekali. Oke, suami rajin pengajian, istrinya pernah nggak diajar? Kalau calon istri boleh ya? Kalau calon istri nanti lah ya, belum lagi ya. Nah ini juga begitu penting, ya, suami istri juga penting. Kenapa begitu? Kadang-kadang suaminya udah semangat nih mempraktekkan Islam di rumahnya, tapi ternyata istrinya nggak ngerti, dia harus sosialisasi dulu, dia kan dijelaskan dulu, jadinya lambat, ya? Jadinya lambat geraknya. Ini pada saat suaminya mengerti, istri juga mengerti, insya Allah ini akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Atau biasanya ibu-ibu aja yang suka rajin pengajian ya, bapak-bapaknya nggak pernah. Nanti begitu mau praktek di rumah berantem dulu. Nah ini pendidikan anak-anak dan keluarga sangat penting ya. Meski sibuk apapun kita lihat kehidupan Rasulullah SAW sungguh luar biasa dan semua dicontohkan Nabi. Rasulullah sebagai pengusaha ada contohnya. Rasulullah sebagai kepala keluarga ada contohnya. Rasulullah sebagai duda ada contohnya, sebagai bujangan juga ada contohnya. Semua ada contohnya. Nah, tinggal kita lihat ini, ya. Kita lihat apa yang kira-kira bisa kita gunakan untuk di dalam keluarga ini supaya lebih mengarah kepada Islam. Karena tanggung jawab kita ini bukan hanya sekedar tanggung jawab mencari nafkah, tapi pendidikan mereka juga itu akan sangat berpengaruh. Nah, begitu juga ini sampai jam berapa ya? 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Nah, di dalam masalah pendidikan juga begitu. Semampu kita mencari ilmu syar'i, untuk membuat ibadah kita ini semakin sempurna. Ibadah yang kita kerjakan dengan ilmu itu jauh sekali tingkat kesempurnaannya daripada ibadah yang tidak berdasarkan ilmu. Kita tahu ada seorang yang masuk ke dalam masjid, Rasulullah sedang duduk ini. Tiba-tiba orang ini sholat, sahabat sholat, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat dulu, kamu tadi belum sholat. Heran dia nih, saya baru aja salam, kok kata Nabi belum sholat. Sholat dia lagi. Sahabat sholat untuk yang kedua kalinya, dia datang lagi ke hadapan Nabi. Kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat, kamu tadi belum sholat, kata Nabi. Kemudian yang ketiga kali juga begitu. Kayaknya udah kehabisan jurus deh nih. Dia sholat bagaimana lagi nih, nggak tahu lagi nih. Dia bilang, "Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadza." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa melakukan sholat yang lebih baik daripada ini. Fa'allimni, tolong ajarkan aku. Nah, ternyata hal yang sangat fatal dilakukan oleh orang ini tadi, dia tidak ada tumakninahnya. Ya, berdiri, rukuk, naik lagi, sujud, naik lagi. Nah, seperti apa? Seperti patok ayam ya, seperti ayam mematuk makanannya. Nah,
orang yang sholat seperti ini, kata Rasulullah, dia seperti tidak melaksanakan sholat. Artinya tidak diterima sholatnya. Berarti seorang yang melakukan ibadah ini butuh ilmu. Kalau dia tidak mengerti ilmu tentang sholat, mana tumakninah, mana rukun, mana syarat, mana pembatal sholat, kalau dia tidak mengetahui hal ini, dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Seperti orang itu tadi. Cuman orang ini beruntung, ada yang mengingatkan. Nah, kebayang kita sekarang ini ada orang yang sudah sholat puluhan tahun tapi nggak benar. Sayang bener ya, sayang waktunya. Ya. Oke lah niat baiknya dapat, tapi pahala sholatnya nggak dapat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan SOP-nya. Sholat ini kan ada SOP-nya ya, termasuk SOP sholat ini apa? Ada tumakninahnya, ada tenangnya. Nah ini dia nggak dapat itu. Nah begitu juga pada saat seseorang mandi junub aja nggak beres, coba. Mandi junub aja nggak khatam ini. Kira-kira wudunya sah apa tidak? Nggak sah. Sholatnya sah apa tidak? Baca Qurannya bagaimana? Bermasalah semua kan? Hajinya bermasalah, umrohnya bermasalah. Gara-gara urusan taharah. Sepele memang, ya sepele. Kalau bab fikih kita temukan di awal bab taharah. Tapi ternyata gara-gara ini kalau nggak beres, merembet kemana-mana ini. Ya, sholatnya nggak beres, nggak diterima Allah. Ya, tahajudnya tak diterima Allah. Sholat duhanya, kemudian hajinya, umrohnya, semua ibadah yang disyaratkan taharah di situ, maka tidak akan diterima kalau urusan taharahnya tidak benar. Sholat ada syarat taharahnya, haji ada syarat taharahnya, umroh ada syarat taharahnya, apalagi ya, harus ada syarat bersihnya. Nah ini kalau seorang tidak mengetahui hal ini, maka nanti kasihan dia ibadahnya. Nah maka nanti teman-teman tentu banyak sekarang fasilitas untuk belajar ya, untuk mempelajari Islam ini pelan-pelan, sedikit-sedikit lewat radio, lewat televisi, lewat berita, website dan seterusnya. Jadi insya Allah peluang ibadah yang sangat luar biasa. Dan meskipun sesibuk apapun kita, sepadat apapun kegiatan kita, jangan sampai kita lupa tanggung jawab tadi kepada keluarga, kepada diri kita sendiri, dan kepada pendidikan keluarga kita.